Buat kalian pemegang visa engineer di Jepang, jadi Wak, ada berita baik. Hampir dari sebagian kita semua yang pemegang visa engineer pasti udah tahu info ini. Kalau sering-sering pindah dari perusahaan atau sering pindah kerjaan, biasanya itu nanti waktu perpanjang visa atau ganti Jaryokado, kebanyakan itu katanya dapat setahun doang gitu. Karena apa? Karena kita sering-sering pindah. Tapi di video kali ini aku ingin ngebantah hal itu semua, Wak. Karena kebetulan temanku baru aja perpanjang visa, dia orangnya sering pindah gitu. Jadi ceritanya gini, Wak. Dia itu tahun ketiga di Jepang. Jadi tahun pertama ketika dia datang ke Jepang, itu di perusahaan yang pertama itu, dia kerja sekitar 5 atau 6 bulan, setelah itu dia resign. Resign, masuk ke perusahaan kedua. Di perusahaan kedua ini karena sisa visanya cuma sekitar setengah tahun lagi, jadi di perusahaan kedua ini diperpanjang visanya. Setelah itu dapat visa, perpanjang dapat 1 tahun memang. Setelah itu dia pindah dari perusahaan kedua masuk ke perusahaan ketiga. Setelah perusahaan ketiga ini kurang lebih juga hampir sama, sekitar 5 atau 6 bulan, dia resign lagi dan pindah ke perusahaan keempat. Di perusahaan keempat ini, dia perpanjang visa lagi, karena kan sebelumnya dia dapat 1 tahun kan, jadi dia harus perpanjang lagi. Nah, di perusahaan keempat ini, kemarin dia baru perpanjang, dia dapat 3 tahun, Wak, gitu. Jadi, kesimpulannya adalah, isu-isu atau informasi yang bilang kalau misalnya pemegang visa engineer itu sering-sering pindah, nanti kalau dia pada saat closing visa atau perpanjang visa, itu biasanya nanti dapatnya cuma 1 tahun doang. Itu kusangkal, Wak. Karena apa? Ini langsung pengalaman temanku sendiri. Intinya, seberapapun dapat masa tinggal kita, itu hak prerogatif dari Nyukang atau imigrasi Jepang. Jadi kalian gak usah takut. Satu hal lagi, Wak, menurutku sih yang penting di Jepang ini, kita rajin bayar pajak sesuai dengan pajak yang ada di Jepang, dan tidak lupa menghindari hal-hal yang berbau kriminal, serta pelanggaran hukum yang ada di Jepang. Kedua aturan ini kalau dijalankan dengan baik, mudah-mudahan semua akan berjalan lancar, Wak. Cuman harus digarisbawahi, ketika kita mau pindah dari perusahaan atau resign dari perusahaan sebelumnya, alangkah baiknya kita resignnya dengan baik-baik, dengan memberitahu perusahaan, jangan cabut-cabut gitu aja, Wak, seperti yang sudah-sudah. Jadi, yang kalian tahu sendirilah, banyak kasus itu yang mau resign aja, dia langsung cabut gitu, tanpa harus bilang ke perusahaan. Memang itu gak ada masalah untuk mencari kerja berikutnya. Cuman, alangkah baiknya kita pakai etika gitu. Jadi, ketika kita mau resign, kita bilang sama perusahaannya, nanti perusahaan itu akan mengasih kita waktu sekitar 1 bulanan untuk kita dapat resign dari perusahaan tersebut. Dan nanti gaji kita serta surat-surat yang kita butuhkan pasti akan diberikan oleh perusahaan yang lama untuk kita bisa pakai di perusahaan yang baru gitu, Pak. Jadi itu aja mau aku sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua, terkhusus pemegang visa engineer di Jepang. Oke, Pak, geng. Ciao.